Podcast bersama MTS Pancasila Pohir Gondang Mojokerto. Halo Sobat Pancasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Sobat Pancasila semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di segmen kali ini di podcast MTS Pancasila saat ini kami akan menghadirkan salah satu siswa kebanggaan dari MTS Pancasila. Kenapa kok dibanggakan? Tidak lain tidak bukan karena siswa ini adalah salah satu dari sekian banyak siswa berprestasi yang dimiliki oleh MTS Pancasila. Khususnya siswa ini adalah juara satu dari Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Mojokerto, juara satu untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk kita sambut bersama siswa terbaik kita di bidang IPA. Boleh dikenalkan dulu Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Novi Irmawati. Saya beralamat di Tempel Wonoplasem, Gondang. Saya siswa di kelas 8 yang bersekolah di MTS Pancasila. Senang berbagi cerita dengan teman-teman semua. Betul. Mbak Novia Irmawati, panggilannya Mbak Novi ini ya. Oke, Mbak Novi ini tentunya tidak tiba-tiba lahir sebesar ini, tapi dulu juga mengalami pendidikan di PAUD, di TK, SDMI, dan sekarang ini Mbak Novi sedang duduk di kelas 8 di MTS Pancasila. Nah, untuk itu yuk kita spill, kita kulik bareng-bareng mulai dari PAUD-nya di mana sampai dengan saat ini berada di MTS Pancasila. Oke, Mbak Novi? Ya, coba dijelaskan ya. Saya dulu tidak bersekolah PAUD, saya langsung bersekolah di TK. Saya dulu TK bersekolah di Surabaya. Lalu saya MI di MI Niftaun Muda, Tempel, Surabaya. Lalu saya pindah ke MI Al Huda Wonoploso dan sekarang bersekolah di MTS Pancasila. Oh, berarti ceritanya ini Mbak Novi ini adalah orang kota yang kembali ke desa. Ya. Kalau dari desa ke kota namanya urbanisasi, sedangkan kembali ke desa namanya apa Mbak Novi? Masih ingat ya? Apa? Gerakan kembali ke desa itu namanya adalah balik kampung. Kalau mudik kan sebentar, tapi ini balik kampung. Jadi ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oke, seperti yang tadi sudah diceritakan ya, bahwasanya Mbak Novi ini tidak pernah mengikuti pendidikan anak usia dini atau PAUD, tapi langsung TK. TK-nya di Surabaya, MI-nya juga di Surabaya, tapi di pertengahan MI pindah ke MI yang ada di Kecamatan Gondang, khususnya di Desa Wonoploso, dan saat ini duduk di kelas 8 MTS Pancasila. Tentunya selama hampir 2 tahun bersekolah di sini banyak yang Mbak Novi dapatkan. Salah satunya kemarin adalah mendapatkan titel baru, yaitu juara 1 tingkat kabupaten Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, begini Sobat Pancasila, ini bukan bakat alam, tapi Mbak Novi berhasil meraih juara 1 OMI tingkat kabupaten Mojokerto ini adalah murni dari hasil pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di MTS Pancasila ini, khususnya oleh guru IPA. Nah, untuk selanjutnya yuk kita kulik bagaimana cara belajarnya dan lain sebagainya oleh Mbak Novi. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana sih ceritanya ini, pengalamannya kok nggak tiba-tiba juara 1 Olimpiade IPA. Ini kan tentu tidak bim, tentunya ini melalui proses yang panjang. Nah, kira-kira bisa dijelaskan Mbak Novi perjalanannya mulai awal, kenapa kok senang pelajaran IPA sehingga sampai kemudian
muncul sebagai juara, sebagai siswa berprestasi khususnya di bidang Olimpiade IPA? Pertama-tama, saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya selama ini. Lalu yang kedua, saya berterima kasih kepada guru saya yang sudah membimbing dan menemani saya sampai titik ini. Pada awalnya, saya tidak menyangka akan mendapatkan juara 1. Dikarenakan pesaing saya berasal dari sekolah negeri se-Kabupaten Mojokerto. Namun saya tetap yakin akan dapat meraihnya. Untuk usaha saya terus belajar, berlatih, dan bertanya kepada guru saya yang saya tidak ketahui. Dan untungnya usaha saya tidak sia-sia. Jadi seperti itu Sobat Pancasila, cerita kesuksesan Mbak Novi ini dalam meraih juara 1 Olimpiade IPA tingkat MTS se-Kabupaten Mojokerto. Nah, perjalanan yang panjang ini, kemudian lika-likunya, awalnya Mbak Novi tidak yakin dikarenakan pesaingnya ini bukan hanya 1-2 anak, tapi seluruh siswa. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta se-Kabupaten Mojokerto. Dan diambil hanya 3 juara, yaitu juara 1, 2, dan 3. Nah, karena yakin dan percaya serta usahanya ini untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru hal-hal yang kurang dimengerti, sehingga muncullah gelar baru bagi Mbak Novi ini, yaitu juara 1 lomba IPA. Nah, tapi yang namanya orang belajar tentunya tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Kira-kira ini Mbak Novi ya, selama mempelajari IPA, selama belajar dan bersekolah di MTS Pancasila ini, kira-kira apa tantangan yang pernah dihadapi dan usaha-usaha untuk memecahkan tantangan-tantangan itu seperti apa yang dilakukan? Tentunya tantangan yang saya hadapi adalah rasa malas dan rasa lelah. Namun saya tetap melakukan usaha yang terbaik karena saya ingat apa kata guru saya, yaitu usaha yang keras tidak akan mengkhianati hasil. Oke, sungguh kata-kata yang bijak sekali ya. Usaha yang keras tidak akan mengkhianati hasil. Artinya semua yang dibisai oleh Mbak Novi ini tidak lepas dari usaha dan doa yang keras. Usaha yang keras berusaha menghilangkan rasa malas, rasa belajar, yang kemudian digantikan dengan sikap rajin, dikarenakan teringat dari pesan bapak atau ibu gurunya pada saat bersekolah, yaitu usaha yang keras tidak akan mengkhianati hasil. Itu kayaknya cocok ya untuk kata-kata hari ini. Nah, kira-kira ini Mbak Novi ya, ada pesan-kesan atau mungkin motivasi yang ingin disampaikan kepada adik-adik kelasnya atau mungkin teman-teman sebayanya? Motivasi saya untuk teman-teman adalah teruslah belajar, pantang menyerah, dan bersemangat untuk meraih apa yang teman-teman ingin capai. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Oke, terima kasih Mbak Novi atas segala motivasinya. Mudah-mudahan ini ya bisa membangkitkan semangat belajarnya bagi teman-teman sebayanya ataupun adik-adik kelasnya. Nah, Sobat Pancasila, sebagai penghujung dari podcast kita hari ini, ya, melalui siaran ini kembali saya sampaikan bahwasanya jangan ragu, jangan takut, dan jangan terkecoh dengan omongan-omongan yang di luar sana. Bahwasanya MTS Pancasila hari ini berbeda dari yang dulu-dulu. Di kali ini yang dikepalai oleh Bapak Siswanto, MTS Pancasila mulai berbenah diri, melahirkan prestasi-prestasi yang ada di sekolah ini, yaitu melalui pendidikan akademik maupun yang non-akademik. Untuk itu, maka siapapun Bapak Ibu, khususnya calon wali murid yang akan menyekolahkan anaknya di MTS Pancasila, jangan ragu, jangan bimbang,
Yuk, sekolahkan anak-anak Bapak dan Ibu ke MTS Pancasila. Oke, ya. Sebagai penutup kegiatan podcast kali ini juga, ini ada titipan untuk Mbak Novi, yaitu piagam penghargaan yang didapatkan dari lomba IPA atau Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Mojokerto bidang mata pelajaran IPA, yaitu juara 1. Kemudian ada uang pembinaan supaya lebih giat lagi belajarnya, dan trofi untuk juara 1-nya. Nah, seneng pastinya ini dapat piagam penghargaan, dapat piala. Oh ya, piala ini nanti akan menjadi kenang-kenangan bagi Mbak Novi di rumah. Sedangkan sertifikatnya ini bisa digunakan untuk mendaftarkan diri di sekolah favorit yang dituju untuk bidang akademik atau pernah menjuarai tingkat kabupaten. Biasanya bisa digunakan untuk daftar di sekolah lanjutan melalui jalur prestasi. Untuk itu, yuk kita serahkan piagam penghargaan, piala, dan uang pembinaannya. Mungkin Mbak Novi bisa mengambil tempat di depan nanti, kemudian akan diserahkan oleh Bapak Kepala Madrasah. Oke, ya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Siswanto karena sudah berkenan menyerahkan sertifikat, piala, dan juga uang pembinaan kepada juara 1 kita ini. Nah, Sobat Pancasila, dengan berakhirnya penyerahan sertifikat, piala, dan uang pembinaan tadi, maka saya akhiri juga podcast hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du, 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 du.